kalau dengan tadi kan liberal, kemudian Republikan, nah bagaimana dengan komunitarian itu? Karena kan sepertinya kan di Republikan aja sudah mulai bicara soal partisipasi dan sebagainya. Nah di komunitarian ini tentu dia kalau sesuai namanya harusnya bicara tentang kelompok gitu ya. Iya. Bagaimana Mas kalau komunitarian? Komunitarian itu sebenarnya lebih sering diberhadapan dengan tradisi liberal, tidak dengan Republikan. Ya. Kenapa? Jadi 2 lawan 1 nih ya. Titiknya berbeda. Ya. Karena komunitarian itu kan lebih banyak menekankan pada aspek komunitas atau komunitas. Liberal itu banyak menekankan pada aspek individu. Nah, saya mengatakan begini, Republikanisme itu nggak penting individu atau komunitas, yang penting itu partisipasinya. Ya, itu Republikan. Republikan ya. Nah, kalau komunitarian itu pertarungannya dengan kelompok liberal itu pada aspek individu dan komunitas. Kalau kemudian dalam tradisi liberal, yang penting itu individunya gitu. Kenapa? Ya karena yang paling dasar ya individu itu. Individu bisa tumbuh dalam berbagai komunitas, dan berbagai masyarakat, dan berbagai lembaga. Lembaga itu bisa ada dan bisa bubar juga gitu kan. Tapi individu kan tetap individu gitu ya. Nah, pertarungannya adalah komunitarianisme itu dan mengatakan bahwa individu itu tidak mungkin bisa dibangun secara utuh tanpa mempertimbangkan komunitas atau tradisi atau masyarakat di mana dia tumbuh. Individu itu hanya akan bermakna ketika ia dikaitkan dengan komunitasnya. Jadi mereka adalah aspek yang nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa melepaskan individu dari komunitasnya, dari tradisinya, dari kebudayaannya. Kenapa? Karena mereka bisa dilepaskan. Mereka itu memahami dunia, memahami aspek sosial, politik, budaya. Karena kebudayaan yang dimana dibesarkan, termasuk kemudian juga nilai baik dan buruk. Bagaimana individu itu bisa menilai suatu baik dan buruk tanpa merujuk pada nilai-nilai komunitas di mana dia dibesarkan. Jadi mereka itu tetap tidak bisa dipisahkan gitu. Karena begitu dipisahkan, maka kemudian kita tidak akan bisa memahami itu secara komplit, secara utuh. Maka komunitas itu menjadi yang penting juga. Komunitas itu penting. Karena hanya memahami komunitas itulah kita akan bisa memahami individu. Nah, yang kedua soal relasinya. Tradisi liberal, karena mereka terutama liberal yang konservatif, mereka nggak bicara komunitas sama sekali karena mereka lebih banyak fokus pada individu. Tapi nanti ada tradisi liberal yang tengah, atau liberal. Kalau saya menyebutnya liberal kultural, tapi beberapa pemikir seperti David Miller itu menyebutnya sebagai liberal komunitarian gitu. Karena nilai-nilai yang dipromosikan itu beririsan antara liberal dan komunitarian. Ya. Nah, penganut nilai-nilai liberal komunitarian ini, dia mengatakan bahwa betul sih memang individu itu tidak bisa dilepaskan dari komunitasnya. Gitu. Jadi, tapi individu itu besar dalam berbagai komunitas dan berbagai lembaga, tidak satu-satunya. Maka relasi yang berkembang antara individu dan komunitas harusnya relasi yang voluntary, relasi yang sukarela. Tidak boleh kemudian relasi yang kemudian menentukan. Jadi komunitas menentukan individu, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau kemudian komunitas menentukan individu, maka dia menyalahi asas dasar tradisi liberal, apa itu kebebasan dan otonomi. Tadi ya. Kalau kemudian dia diintervensi komunitas, dia dominasi, ya dia akan kehilangan kebebasan dan otonomi tadi ya. Jadi komunitas tidak boleh menentukan atau mengikat individu.